Malam itu hujan deras mengguyur kota Malang. Dari genting rumah-rumah tua di kampung Lowokwaru, air menetes tanpa henti, berpadu dengan suara angin yang merayap di sela-sela pepohonan. Jalan sempit yang basah berkilau oleh pantulan lampu motor yang sesekali lewat, menciptakan suasana muram sekaligus mencekam. Di balik tirai hujan itu, ada sebuah rumah sederhana, dindingnya dari bata kusam, lampunya redup. Disitulah seorang pemuda bernama Bagus, berusia 26 tahun, tidak bisa memejamkan mata. Bagus bukanlah anak muda sembarangan. Ia dikenal rajin, santun, dan sejak kecil dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya, Pak Hadi dan Bu Siti. Namun belakangan, wajahnya kerap murung, matanya menyimpan keresahan yang sulit ia sembunyikan. Ada sesuatu yang membakar dadanya, sesuatu yang membuat malam terasa semakin panjang. Perasaan itu bernama cinta, cinta yang ia tujukan kepada seorang perempuan bernama Rani. Rani bukan gadis seusianya. Ia seorang janda berusia 32 tahun, tinggal di sebuah rumah besar bergaya kolonial di kawasan Klojen, Malang. Rumah itu peninggalan keluarga almarhum suaminya, seorang pengusaha. Dari luar, kehidupan Rani tampak mapan. Penampilannya selalu rapi, tutur katanya lembut, senyumnya memikat. Banyak orang di kampung menyebutnya anggun, bahkan misterius. Setiap kali ia lewat di pasar atau hadir di acara arisan, kepala-kepala menoleh tanpa sadar. Namun di balik pesona itu, tidak banyak yang benar-benar tahu isi hatinya. Pertemuan pertama Bagus dengan Rani terjadi di acara warga. Percakapan singkat, hanya beberapa menit, namun cukup untuk menyalakan api cinta yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak saat itu, bayangan Rani selalu hadir di benaknya, bahkan menyusup ke dalam mimpinya. Bagus merasa hanya Rani yang bisa memberinya kebahagiaan dan arti hidup baru. Sayangnya, jalan cinta mereka tidaklah mulus. Orang tua Bagus, terutama Pak Hadi yang sangat menjunjung tinggi martabat keluarga, menentang keras hubungan itu. Bagi Pak Hadi, anak muda menjalin cinta dengan seorang janda lebih tua adalah sesuatu yang memalukan. Bu Siti, meski lebih lembut, justru lebih tajam dalam menilai. Ia meyakini Rani tidak benar-benar tulus. Disinilah kisah kelam itu bermula. Malam yang dingin dan basah di Malang menjadi saksi bagaimana cinta yang salah arah perlahan menyeret seorang anak ke jurang tak terbayangkan. Pagi itu, suasana rumah keluarga kecil di kampung Lowokwaru tampak seperti biasa. Udara dingin masih menyelinap lewat celah jendela, kabut tipis menggantung di luar. Dari dapur, aroma nasi goreng buatan Bu Siti memenuhi ruangan. Ia berusaha menciptakan suasana hangat meski hatinya belakangan sering resah. Pak Hadi, sang kepala keluarga, sudah duduk di kursi ruang makan. Usianya memang sudah melewati 60, namun tubuhnya masih tegap, sorot matanya tajam. Ia dikenal di kampung sebagai mantan guru yang tegas dan berprinsip kuat. Sementara itu, Bagus turun dari kamarnya dengan wajah murung. Matanya sembab, kurang tidur karena semalaman dilanda gelisah. Ia duduk di meja makan tanpa berkata sepatah pun. Pak Hadi meletakkan sendoknya, menatap anak laki-lakinya dengan wajah serius. "Bagus," katanya dengan suara mantap, "ayah ingin bicara serius. Kau sudah dewasa, sudah saatnya kau memikirkan masa depanmu dengan lebih matang." Bagus menunduk, tahu kemana arah pembicaraan itu akan pergi. Dengan suara lirih ia bertanya, "Ayah bicara tentang Rani, kan?" Pak Hadi mengangguk tegas. "Betul, ayo kita bicara terus terang. Ayah tidak setuju hubungan itu. Kau masih muda, punya gelar, masa depanmu masih panjang. Sementara dia sudah janda, usianya lebih tua, dan orang-orang di sekitar kita mulai berbisik-bisik. Ayah tidak mau nama keluarga kita jadi bahan omongan." Suasana meja makan mendadak kaku. Bu Siti, yang sejak tadi menyiapkan teh hangat, berusaha menengahi dengan suara lembut, meski matanya berkaca-kaca. "Nak, dengarkan ibu, kami tidak membenci Rani, tapi hati seorang ibu bisa merasakan. Ibu yakin perempuan itu tidak benar-benar tulus mencintaimu. Ibu khawatir dia hanya mencari pelarian. Kau terlalu berharga untuk dijadikan tempat bersembunyi dari kesedihan orang lain." Bagus menggenggam sendoknya erat, tangannya bergetar. Kata-kata ibunya seperti pisau menusuk dada, tapi justru membuatnya semakin tersudut. Ia merasa dunia menentang perasaannya. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Kenapa ayah dan ibu selalu menilai seseorang dari masa lalunya? Apa salahnya kalau dia pernah menikah? Itu bukan dosanya. Aku mencintai Rani, dan hanya dia yang membuatku merasa berarti."
Pak Hadi menggeleng keras. Nadanya meninggi. Salahmu adalah karena kau buta. Kau pikir itu cinta, padahal itu hanya obsesi. Dia pandai bermain kata. Kau tidak sadar, Bagus. Kau sedang dimanfaatkan. Hening. Seketika menyelimuti ruangan. Sendok di tangan Bu Siti bergetar. Ia meletakkannya perlahan. Wajahnya pucat, air matanya jatuh. Ia menatap anaknya dengan lirih. Nak, ibu hanya ingin kau bahagia. Jangan sampai kau menyesal di kemudian hari. Namun hati, Bagus semakin berkobar. Ia merasa ayahnya selalu memaksakan kehendak, tidak pernah mau mendengar suara hatinya. Ia berdiri, kursinya terhentak ke belakang. Suaranya meninggi, ayah selalu merasa benar. Ayah tidak pernah mau mendengar aku, padahal aku yang menjalani hidup ini. Aku sudah dewasa, aku berhak memilih. Pak Hadi pun ikut berdiri. Wajahnya merah padam. Dengan suara seperti petir, ia berkata, kalau kau terus memaksakan perempuan itu, maka jangan pernah anggap kami orang tuamu lagi. Kalimat itu menghantam hati. Bagus lebih keras daripada apapun. Ia terdiam sejenak, dadanya naik turun, lalu menjawab lirih namun penuh perlawanan, baiklah, kalau itu pilihan ayah, mungkin aku memang bukan anak yang ayah inginkan. Ia berbalik, melangkah cepat keluar rumah. Pintu depan terbanting keras, meninggalkan Bu Siti yang menangis terseduh. Tubuhnya gemetar. Pa, bagaimana kalau benar-benar kita kehilangan dia? Bagaimana kalau dia pergi untuk selamanya? Pak Hadi terdiam lama, wajahnya muram meski tetap keras. Dengan suara berat ia menjawab, lebih baik aku kehilangan anak karena marah, daripada kehilangan dia selamanya karena perempuan itu. Sementara itu, di luar rumah, Bagus berjalan menembus kabut pagi. Air matanya bercampur dengan gerimis yang turun. Kata-kata ayah dan ibunya terus bergema di telinga, bercampur dengan bisikan lembut Rani yang selalu meyakinkannya, kalau kau benar-benar mencintaiku, buktikan. Jangan biarkan orang lain mengatur hidupmu. Hatinya terbelah dua. Tapi perlahan-lahan, sisi gelap itu mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya di rumah keluarga kecil di kampung Lowokwaru berjalan penuh ketegangan. Suasana yang dulu hangat kini berubah dingin. Pak Hadi, meskipun tidak lagi mengajar di sekolah, tetap berpegang pada prinsipnya sebagai seorang guru, disiplin, tegas, dan menjaga martabat. Ia percaya bahwa apapun yang ia katakan adalah demi kebaikan anaknya. Namun, semakin keras ia menolak, semakin jauh pula hati Bagus menjauh. Bagi Pak Hadi, hubungan anak muda dengan seorang janda lebih tua adalah aib. Ia bukan sekadar mendengar gosip tetangga, tetapi merasakan langsung bagaimana tatapan orang-orang saat ia melangkah ke masjid atau ke warung kopi. Beberapa warga yang dulunya menyapanya hangat, kini hanya melirik sambil berbisik, itu ayahnya Bagus yang pacaran sama janda kaya di Klojen. Kata-kata seperti itu menusuk telinga seorang lelaki yang selama hidupnya menjaga nama baik keluarga. Di ruang tamu rumah sederhana itu, Pak Hadi sering termenung lama. Koran terbentang di tangannya, namun matanya kosong. Ia berpikir, kalau aku biarkan, anakku akan hancur. Tapi, kalau aku paksa, bisa jadi dia makin jauh. Hatinya dilema, tetapi egonya lebih sering menang. Ia tetap bersikap keras. Sementara itu, Bu Siti menatap persoalan dari sudut yang berbeda. Ia seorang ibu yang sejak muda sudah terbiasa mengandalkan perasaan dan firasat. Seringkali ia berkata kepada suaminya, "Pak, jangan hanya lihat dari apa kata orang. Hati saya ini tidak tenang. Perempuan itu, Rani, ada sesuatu yang disembunyikan. Entah apa, tapi saya bisa merasakannya." Pak Hadi biasanya menanggapi dengan nada gusar. Perasaan perempuan tidak bisa jadi ukuran. Yang jelas, dia janda. Orang akan menganggap anak kita bodoh kalau nekat menikahi perempuan itu. Apa kau tidak malu, Siti? Namun Bu Siti tetap berpegang pada intuisi keibuannya. Ia bukan sekadar malu atau takut gosip, tapi sungguh yakin bahwa Rani tidak benar-benar mencintai Bagus. Pernah suatu malam, ketika hujan deras, Bu Siti mendengar anaknya terisak di kamar. Ia mengetuk pelan, masuk, dan menemukan Bagus duduk termenung dengan ponsel di tangan. Di layar ada pesan dari Rani. Kalau kau benar-benar mencintaiku, buktikan. Jangan biarkan orang lain mengatur hidupmu. Dengan mata berkaca-kaca, Bu Siti menggenggam tangan anaknya. "Nah," katanya pelan, "ibu ini perempuan. Ibu bisa merasakan kalau seorang wanita tulus atau tidak.
Rani tidak mencintaimu dengan hati. Dia hanya mencari tempat bersembunyi. Ibu takut kau akan jadi korban. Bagus menarik tangannya, menunduk, tidak berani menatap mata ibunya. Suaranya bergetar. Ibu tidak mengerti. Hanya Rani yang membuat aku merasa hidup. Kalau aku kehilangan dia, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Mendengar itu, air mata Bu Siti jatuh tanpa bisa dibendung. Ia tahu anaknya sedang terjerat dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar cinta. Namun sebagai ibu, ia tak kuasa menentang dengan cara keras. Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar Bagus segera sadar. Hari berganti dan gosip semakin meluas. Setiap kali Bagus bertemu tetangga, ada tatapan sinis, ada cibiran. Hal itu semakin membuatnya tertekan. Dan dalam tekanan itu, suara Rani justru semakin kuat menggema di kepalanya. Kata-kata manis Rani, bagaikan api yang membakar segala nasihat orang tuanya. Pak Hadi tetap dengan pendiriannya, menjaga martabat keluarga di atas segalanya. Bu Siti tetap dengan keteguhannya. Firasat ibu yang tak bisa ditawar. Dua pandangan yang berbeda itu membuat rumah mereka semakin rapuh, sementara Bagus semakin terseret jauh ke pelukan Rani. Dan pada malam-malam yang basah oleh hujan di Malang, rasa cinta itu berubah menjadi api beracun. Api yang akan segera membakar rumah tangga sederhana itu menjadi abu. Malam itu hujan kembali turun deras di Malang. Angin berdesir kencang, membuat daun-daun mangga di halaman belakang rumah berderak menakutkan. Di dalam kamar sederhana di kampung Lowokwaru, Bagus duduk termenung di tepi ranjang. Matanya merah, wajahnya letih, seakan ada perang besar yang sedang berlangsung di dalam dirinya. Di satu sisi, ia tumbuh dalam pelukan kasih sayang Pak Hadi dan Bu Siti. Sejak kecil, ia selalu diajarkan arti disiplin, kerja keras, dan ketulusan. Ia ingat bagaimana ayahnya rela berjalan kaki jauh untuk mengajar, hanya demi memastikan keluarganya tetap bisa hidup layak. Ia juga ingat bagaimana ibunya, meski tubuhnya sering sakit-sakitan, tetap memasakkan makanan hangat setiap pagi, memastikan ia berangkat sekolah dengan perut kenyang. Semua itu adalah bukti cinta yang tak pernah putus. Namun, di sisi lain, ada Rani, perempuan yang ia temui di sebuah acara arisan warga, yang senyumnya mampu meruntuhkan seluruh tembok logika dalam hatinya. Sejak pertama kali berbicara dengan Rani, dunia seolah berubah warna. Bagus merasa hidupnya lebih berarti, seakan ia menemukan seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Konflik itu membuat hatinya terbelah. Ia tahu, orang tuanya hanya ingin yang terbaik. Ia tahu, mereka tidak pernah berhenti mendoakannya. Namun, setiap kali ia membaca pesan dari Rani, setiap kali ia mendengar suaranya yang lembut di telepon, hatinya bergetar hebat. Kata-kata Rani selalu menguatkannya, bahkan ketika kata-kata itu justru menusuk nuraninya. Sore itu, ketika gerimis baru saja reda, Bagus berjalan ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat Rani di seberang jalan, berdiri dengan payung hitam. Tatapan mata mereka bertemu. Rani tersenyum samar, lalu berbisik lirih ketika Bagus mendekat. "Bagus, sampai kapan kita harus sembunyi-sembunyi? Kalau kau benar-benar mencintaiku, buktikan. Jangan biarkan orang lain, bahkan orang tuamu, mengatur hidupmu." Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya sepanjang perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, ia melihat ibunya sedang duduk di ruang tamu. Batuk kecil terdengar lirih. Bu Siti menatap anaknya penuh kasih, seolah berkata tanpa kata, "Nak, dengarkan ibumu. Jangan salah jalan." Bagus masuk ke kamarnya, menutup pintu rapat, lalu duduk di tepi ranjang. Ia memejamkan mata, dan yang muncul adalah dua wajah yang sama-sama ia cintai. Wajah ibunya yang penuh doa, dan wajah Rani yang penuh godaan. Malam itu ia menulis di ponselnya sebuah pesan singkat untuk Rani. "Aku akan lakukan apa saja. Tunggu aku. Kita akan menikah." Beberapa menit kemudian, balasan masuk. "Aku percaya padamu, Bagus. Jangan kecewakan aku lagi. Hidup hanya sekali. Kalau kita tidak berani melawan, kita akan selamanya jadi tawanan." Pesan itu membuat tubuh Bagus bergetar. Di luar kamar, suara batuk Bu Siti kembali terdengar. Di ruang tamu, suara lipatan koran oleh Pak Hadi terdengar jelas. Dua suara yang seharusnya menenangkan, kini justru membuat hatinya semakin kacau. Air matanya jatuh tanpa sadar. Ia bertanya dalam hati, "Mengapa cintaku dianggap salah?
Mengapa ayah dan ibu tidak bisa menerima pilihanku? Bukankah cinta sejati tidak mengenal masa lalu? Pertanyaan itu tak pernah menemukan jawaban malam itu. Yang ada hanyalah dua kutub yang saling tarik-menarik. Bakti kepada orang tua yang sudah membesarkannya dengan penuh kasih, atau cinta yang membuat hidupnya terasa berwarna untuk pertama kalinya. Dan perlahan, ia mulai condong ke arah yang lebih gelap, arah yang kelak akan menyeretnya ke jurang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam kembali turun di Malang. Hujan menetes deras, mengetuk genting rumah sederhana keluarga Bagus. Angin berhembus, membawa aroma tanah basah dari kebun belakang. Di dalam kamarnya, Bagus duduk dengan ponsel di tangan. Layar menyala, menampilkan pesan dari Rani. Kata-katanya tajam, namun dibungkus dengan kelembutan. Bagus, aku lelah. Sampai kapan kita harus sembunyi-sembunyi? Kalau kau benar-benar mencintaiku, buktikan. Jangan biarkan orang lain mengatur hidupmu. Bagus membaca pesan itu berulang-ulang. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir meski udara malam begitu sejuk. Ia tahu, ayah dan ibunya tidak akan pernah setuju. Tapi setiap kali Rani berkata seperti itu, hatinya bergetar. Ia merasa kalau dirinya gagal membuktikan cinta, maka ia hanyalah pengecut. Beberapa menit kemudian, ponselnya kembali bergetar. Pesan Rani kali ini lebih menusuk. Hidup hanya sekali, Bagus. Kalau kau tidak berani melawan, kita akan selamanya jadi tawanan. Apa kau rela membiarkan aku menunggu tanpa kepastian? Kalimat itu bagaikan cambuk yang menghantam hatinya. Ia terdiam lama, menatap layar yang kini gelap. Suara batuk kecil Bu Siti terdengar samar dari ruang tengah. Seharusnya suara itu membuatnya sadar betapa ibunya masih membutuhkan kasih seorang anak. Namun bayangan wajah Rani dengan senyumnya yang lembut selalu hadir lebih kuat di benaknya. Malam itu, Bagus akhirnya membalas, "Aku akan lakukan apapun. Tunggu aku. Kita akan menikah." Balasan dari Rani datang begitu cepat, seakan ia memang menunggu kata-kata itu. "Aku percaya padamu, Bagus. Jangan kecewakan aku lagi. Ingat, hanya kau yang aku punya sekarang." Bagus menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya mengalir. Ia tahu pesan itu seperti jerat yang menjerat lehernya semakin kuat. Namun ia juga tidak sanggup melepaskan. Keesokan harinya, suasana di meja makan kembali panas. Pak Hadi duduk dengan wajah tegang, sementara Bu Siti mencoba mencairkan keadaan dengan menyajikan teh hangat. Namun ketegangan sudah terlalu kuat untuk diredakan dengan secangkir teh. "Bagus," kata Pak Hadi dengan suara mantap, "ayah tidak akan pernah merestui hubunganmu dengan Rani. Kalau kau nekat, jangan pernah kembali menyesal di kemudian hari." Bagus mengepalkan tangan di atas meja. "Kenapa ayah tidak pernah mau mendengarku? Rani bukan seperti yang kalian kira. Dia mencintaiku dengan tulus." Bu Siti mencoba menenangkan. Suaranya lembut tapi bergetar. "Nak, dengarkan ibu. Perempuan itu tidak mencintaimu seperti kau mencintainya. Ibu bisa merasakan. Tolong, jangan butakan hatimu." Namun kalimat itu justru membuat Bagus semakin tersudut. Ia merasa semua orang melawan dirinya. Dalam hatinya terngiang kembali suara Rani. "Kalau kau tidak berani melawan, kita akan selamanya jadi tawanan." Pertengkaran itu membuat suasana rumah makin memburuk. Malam-malam Bagus habiskan dengan gelisah. Siang harinya ia berjalan tanpa arah di jalan-jalan becek Lowokwaru, menatap kosong rumah-rumah tetangga yang seakan ikut mengawasinya. Ia merasa terkepung oleh pandangan, gosip, dan tuntutan. Dan di tengah tekanan itulah, suara lembut Rani selalu datang, bukan sebagai penawar, melainkan sebagai racun yang semakin dalam menancap di hatinya. Bagus mulai percaya, hanya ada dua pilihan dalam hidupnya, mengikuti kata orang tua dan kehilangan Rani, atau mengikuti Rani, meski harus melawan darah dagingnya sendiri. Pilihan itu perlahan menjerumuskannya, tanpa ia sadari, menuju jalan gelap yang kelak tak bisa lagi ia putar balik. Suasana rumah sederhana di kampung Lowokwaru semakin hari semakin panas. Pagi itu, udara dingin Malang diselimuti kabut tipis. Namun justru hawa di dalam rumah terasa berat dan menekan. Bagus turun dari kamarnya dengan wajah muram, matanya merah, pertanda semalam ia tak bisa tidur. Ia duduk di meja makan, menunduk tanpa banyak bicara. Pak Hadi sudah duduk lebih dulu. Dengan kemeja lengan panjang dan celana kain rapi, ia menatap anaknya dengan sorot tajam. Suaranya mantap, penuh wibawa. "Bagus, ayah ingin bicara."
Sudah saatnya kau berhenti hidup dalam bayangan perasaan. Kau masih muda, kau punya masa depan. Jangan kau hancurkan hanya karena satu pilihan yang salah. Bagus mendongak. Suaranya meninggi. Ayah bicara tentang Rani kan? Pak Hadi mengangguk tegas. Betul, ayah tidak setuju hubungan itu. Kau masih punya banyak jalan. Sementara dia sudah janda. Orang-orang sudah mulai berbisik. Ayah tidak mau nama keluarga ini jadi bahan omongan. Wajah Bagus memerah, tangannya mengepal. Kenapa ayah selalu peduli pada omongan orang? Ayah tidak pernah peduli pada perasaanku. Aku yang menjalani hidup ini, bukan ayah. Bu Siti yang sejak tadi duduk di samping mencoba menenangkan dengan suara lembut, meski matanya berkaca-kaca. Nak, ibu tahu kau mencintainya, tapi cinta tidak boleh buta. Hati ibu ini merasa ada yang tidak beres pada Rani. Tolong dengarkan ibu, nak. Jangan menyesal nanti. Namun kata-kata itu justru menambah sakit di hati Bagus. Ia menatap ibunya dengan mata penuh amarah bercampur kesedihan. Kenapa ibu sama seperti ayah? Kenapa kalian tidak pernah percaya padaku? Apa salahku kalau aku mencintai Rani? Pak Hadi menggebrak meja, suaranya menggelegar. Salahmu adalah karena kau buta. Kau tidak sadar kalau kau hanya dimanfaatkan. Itu bukan cinta. Bagus, itu jerat. Ruangan mendadak hening, hanya terdengar suara detak jam dinding. Bu Siti meletakkan sendoknya dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh satu-satu ke piring nasi goreng yang sudah dingin. Bagus berdiri dengan cepat. Kursinya terhentak ke belakang. Suaranya meninggi, penuh perlawanan. Ayah selalu merasa benar. Ayah tidak pernah mau mendengarkan aku. Kalau begitu aku juga tidak perlu mendengarkan ayah lagi. Pak Hadi ikut berdiri. Wajahnya merah padam. Nadanya bagai petir menyambar. Kalau kau terus memaksakan Rani, jangan pernah anggap kami orang tuamu lagi. Kalimat itu menusuk hati Bagus lebih dalam daripada luka apapun. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Ia menatap ayahnya lama sekali, kemudian berkata lirih namun getir, "Baiklah, kalau itu pilihan ayah, mungkin aku memang bukan anak yang ayah inginkan." Ia berbalik meninggalkan meja makan. Pintu depan terbanting keras, suara kayunya menggema ke seluruh rumah. Bu Siti menjerit pelan. Tubuhnya hampir roboh. Air matanya deras mengalir. Ia meraih lengan suaminya dengan panik. "Pa, jangan bicara begitu. Itu anak kita. Bagaimana kalau dia benar-benar pergi? Bagaimana kalau kita kehilangannya selamanya?" Pak Hadi terdiam. Wajahnya muram namun tetap keras. Ia memalingkan wajah, menyembunyikan gejolak di dadanya. Lebih baik aku kehilangan anak karena marah, daripada kehilangan dia selamanya karena perempuan itu. Sementara itu, di luar rumah, Bagus berjalan cepat menembus kabut pagi. Setiap langkah terasa berat, matanya panas, air mata bercampur dengan embun dingin. Kata-kata ayahnya terus terngiang di telinganya. "Jangan pernah anggap kami orang tuamu lagi." Di tengah jalan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Rani muncul di layar. "Aku tahu ini berat, tapi cinta memang harus diperjuangkan. Ingat, aku hanya punya kamu sekarang. Jangan biarkan mereka menghancurkan kita." Bagus berhenti melangkah. Tangannya gemetar memegang ponsel. Dunia di sekitarnya seakan hening. Hanya suara pesan itu yang bergema di kepalanya. Hatinya semakin terhimpit. Di satu sisi, ada orang tua yang membesarkannya dengan penuh kasih. Di sisi lain, ada Rani yang selalu membuatnya merasa dibutuhkan. Ia merasa hanya punya dua pilihan, kehilangan Rani atau kehilangan keluarganya. Dan tanpa ia sadari, malam itu, pilihan yang ia condongkan akan menyeretnya ke jalan yang paling gelap. Malam kembali turun di kota Malang. Hujan deras mengguyur atap rumah-rumah, menimbulkan suara berisik yang bercampur dengan desir angin malam. Di kamar kontrakan besar milik Rani di daerah Ijen, suasana begitu kontras. Lampu temaram, aroma teh hangat, dan sofa empuk memberikan kesan nyaman, jauh dari suasana tegang rumah keluarga Bagus. Bagus duduk di sofa itu dengan wajah muram. Matanya sembab, pikirannya penuh kekacauan setelah pertengkaran hebat dengan ayahnya. Kata-kata Pak Hadi terus menghantui telinganya. "Kalau kau terus memaksakan Rani, jangan pernah anggap kami orang tuamu lagi." Rani duduk di sampingnya, menyodorkan handuk kering dan secangkir teh hangat. Senyumnya lembut, seolah semua beban bisa luluh. Hanya dengan tatapannya, "Aku tahu ada yang terjadi. Wajahmu penuh luka batin. Mereka melarangmu lagi, ya?" Tanyanya pelan. Bagus menarik napas panjang. Suaranya bergetar, lebih dari sekadar melarang.
Ayah bilang kalau aku memilihmu, aku bukan lagi anaknya. Rani menatapnya dalam-dalam, lalu mengelus tangannya dengan penuh perhitungan. Itulah bukti bahwa mereka tidak pernah benar-benar peduli pada kebahagiaanmu. Mereka hanya peduli pada harga diri, pada omongan tetangga. Mereka tidak ingin dipermalukan. Tapi, Bagus, ini hidupmu, bukan hidup mereka. Kata-kata itu membuat dada Bagus panas. Ia merasa hatinya bergejolak. Selama ini ia selalu mencoba mengutamakan keluarga, tapi di hadapan Rani, semua alasan itu terasa rapuh. Aku bingung, Rani. Mereka orang tuaku. Aku tidak bisa membuang mereka begitu saja. Rani tersenyum samar, suaranya lirih namun menusuk. Aku tidak pernah memintamu membuang mereka. Aku hanya ingin kau berani memilih. Kalau mereka terus berdiri di antara kita, sampai kapan kita bisa bersama? Sampai kapan kau harus jadi tawanan? Bagus terdiam. Kata-kata itu bergema di kepalanya, menenggelamkan suara ibunya yang lembut, menyingkirkan bayangan wajah ayahnya yang penuh wibawa. Yang tersisa hanya wajah Rani, seakan menjadi pusat dari seluruh dunia yang kini ia pahami. Malam itu, hujan terus turun deras. Di rumah keluarganya di Lowokwaru, Bu Siti tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu sambil menatap pintu yang tak kunjung terbuka. Air matanya mengalir, tubuhnya gemetar karena rasa takut kehilangan anak satu-satunya. Pak Hadi duduk di kursi rotan, wajahnya keras, tapi matanya kosong menatap lantai. Ia juga gelisah, tapi gengsi dan prinsip membuatnya tetap diam. Sementara itu, Bagus di rumah Rani semakin larut dalam buayan kata-kata manis. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Rani seperti menghapus keraguan. Bagus, hidup hanya sekali. Apa kau mau menghabiskannya untuk menuruti orang lain? Atau kau mau meraih kebahagiaanmu sendiri? Aku hanya ingin bersamamu. Kalau kau percaya padaku, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Bagus menatapnya lama. Air mata jatuh, namun hatinya seperti mulai pasrah. Ia mulai percaya bahwa hanya Rani yang benar-benar ada untuknya. Ya, kau benar, Rani. Hanya kau yang peduli padaku. Ayah dan ibu, mereka hanya ingin mengekangku. Rani tersenyum tipis. Tatapannya penuh kepuasan, seakan ia berhasil menanamkan sesuatu yang dalam di hati Bagus. Ia mendekat, berbisik pelan di telinganya. Kalau mereka tidak ada, kita bisa bebas. Bagus, tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Bagus tertegun. Kalimat itu begitu dingin, tapi diucapkan dengan manis. Hatinya bergetar hebat. Apakah ini gurauan atau sebuah jalan keluar? Ia tidak tahu. Yang jelas, malam itu keyakinannya mulai goyah. Perlahan, ia mulai melihat orang tuanya bukan lagi sebagai sumber kasih sayang, melainkan penghalang yang harus dilawan. Dan di titik itu, benih kegelapan pertama kali tumbuh dalam hatinya. Hujan kembali mengguyur kota Malang malam itu. Jalanan becek, lampu-lampu kendaraan, memantul di aspal basah, menciptakan suasana muram yang pekat. Di rumah besar peninggalan keluarga Rani di kawasan Ijen, suasana hangat tercipta dengan cahaya lampu temaram. Namun di dalam kehangatan itu, sebuah percakapan berbahaya sedang berlangsung. Bagus duduk di kursi ruang tamu, tubuhnya basah kuyup setelah kabur dari rumahnya karena kembali bertengkar dengan ayahnya. Matanya merah, wajahnya penuh amarah sekaligus kepedihan. Rani mendekat dengan gaun sederhana. Rambut panjangnya sedikit basah karena menjemput Bagus di teras. Ia duduk di samping Bagus, mengelus pipinya yang dingin. Kasihan kamu sayang, lihat dirimu selalu jadi korban mereka. Ayahmu hanya peduli pada nama baik. Ibunmu pun ikut menutup mata. Tidak ada seorang pun di rumah itu yang memikirkan kebahagiaanmu. Bagus menarik napas berat. Suara lirih keluar. Di sela tangis tertahan, mereka tidak akan pernah merestui kita. Apapun yang aku lakukan, semua salah di mata mereka. Rani menatapnya dalam, senyumnya samar, tapi suaranya tajam. Itulah sebabnya kita harus berani melawan. Kalau mereka terus ada, kita tidak akan pernah bisa bersama. Kau tahu itu, Bagus. Bagus tertegun, menatap Rani dengan mata penuh tanda tanya. Maksudmu? Rani mendekat lebih dekat lagi, suaranya lirih, seolah hanya ingin didengar oleh Bagus seorang. Kalau mereka tidak ada, siapa lagi yang bisa memisahkan kita? Tidak ada kan? Bagus terdiam. Kata-kata itu bergema di telinganya seperti mantra. Ia mencoba menepis, tapi wajah Rani yang penuh keyakinan membuat pikirannya goyah.
Tidak bisa memikirkan itu, Rani. Mereka orang tuaku. Mereka yang membesarkanku sejak kecil, katanya dengan suara bergetar. Namun Rani tidak surut. Ia justru menatapnya dengan tatapan lebih dalam. Orang tua seharusnya mendukung anaknya, bagus. Tapi apa yang mereka lakukan padamu? Mereka menghina cintamu, mereka mengancam memutuskanmu sebagai anak. Itu bukan kasih sayang, itu penjara. Kau pantas bahagia, dan aku satu-satunya yang memberimu itu. Bagus menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya jatuh deras, hatinya terbelah dua, antara cinta yang membara dan darah daging yang ia hormati. Namun setiap kali ragu, suara Rani hadir lebih keras di telinganya. Kalau kau benar-benar mencintaiku, buktikan. Jangan hanya kata-kata, hidup ini hanya sekali. Jangan biarkan orang lain mencuri kebahagiaan kita, bisik Rani. Bagus bangkit berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tamu dengan langkah gelisah. Kenapa semua ini harus terjadi, Rani? Kenapa aku harus memilih antara kalian dan mereka? Rani mendekatinya dari belakang, melingkarkan lengannya di pinggang. Bagus, lalu berbisik di telinganya. Karena dunia memang begitu. Kau tidak bisa berdiri di dua sisi. Kau harus memilih. Dan aku tahu pilihanmu adalah aku. Bagus memejamkan mata. Dadanya sesak, pikirannya penuh keributan. Namun di antara keributan itu, kalimat Rani kembali muncul jelas. Kalau mereka tidak ada, kita bisa bebas. Malam itu, benih gelap mulai tumbuh semakin dalam di hati Bagus. Ia belum berani mengucapkan apapun, tapi pikirannya mulai terguncang. Bayangan rumah tanpa ayah dan ibu muncul sekilas, menimbulkan rasa ngeri sekaligus anehnya, sedikit lega. Sementara itu, di rumah Lowokwaru, Bu Siti duduk termenung di ruang tamu dengan wajah muram. Pak Hadi menatap kosong ke arah pintu yang masih tertutup rapat. Mereka tidak tahu, di tempat lain, putra yang mereka cintai tengah dipengaruhi oleh bisikan yang perlahan menyeretnya ke jalan gelap. Malam itu, suara hujan deras bukan hanya jadi musik alam, melainkan tirai yang menutupi awal dari sebuah tragedi besar. Fajar di Malang menyingsing dengan langit kelabu. Kabut tipis menyelimuti jalanan kampung Lowokwaru, membuat suasana semakin muram. Di rumah keluarga Pak Hadi, tirai jendela masih tertutup rapat, tidak seperti biasanya. Ketika Bu Siti selalu membuka lebar-lebar untuk membiarkan cahaya pagi masuk. Bagus berjalan pelan masuk ke rumah. Bajunya masih basah oleh sisa hujan semalam, rambutnya kusut, matanya sembab karena semalaman tak tidur di rumah. Ia melangkah ke kamarnya tanpa menyapa siapapun. Dari ruang tamu, Pak Hadi menatap sekilas, matanya tajam, namun ia memilih diam. Bu Siti hanya bisa memandang dengan mata penuh kekhawatiran. Di dalam kamar, Bagus terduduk di tepi ranjang. Lampu redup menyinari wajahnya yang pucat. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa henti. Namun kali ini, tangisnya tidak lagi murni karena rasa bersalah atau cinta. Ada sesuatu yang lebih gelap merayap masuk ke dalam pikirannya. Kata-kata Rani semalam terus berulang-ulang di kepalanya. Kalau mereka tidak ada, kita bisa bebas. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Kalimat itu menjerat hatinya seperti rantai. Ia mencoba menepis dengan mengingat suara ibunya yang lembut, batuk kecilnya di malam hari, atau nasihat ayahnya yang tegas tapi penuh kasih. Namun suara-suara itu perlahan kalah oleh bisikan Rani yang manis namun tajam. Kalau mereka tidak ada, Bagus berbisik pelan, lalu memukul dadanya sendiri seakan ingin mengusir bayangan itu. Namun semakin ia melawan, semakin kuat suara itu menggema. Siang harinya, suasana rumah makin tegang. Pak Hadi membaca koran dengan wajah serius, sementara Bu Siti mencoba menciptakan suasana normal dengan menyiapkan makanan kesukaan anaknya. Namun Bagus tak keluar kamar. Ia hanya berbaring menatap langit-langit, tubuhnya lemah tapi pikirannya penuh pertarungan batin. Dari dapur terdengar suara Bu Siti. "Nak, makanlah dulu. Ibu buatkan sayur lodeh kesukaanmu." Bagus menggenggam rambutnya. Air matanya jatuh lagi. Hatinya ingin menjawab lembut, ingin keluar dan memeluk ibunya. Tapi di telinganya kembali terdengar suara Rani. "Mereka hanya peduli pada nama baik. Mereka penjarakan hidupmu. Aku satu-satunya yang peduli." Sore itu, Bagus akhirnya keluar kamar. Wajahnya kusut, matanya merah. Ia duduk di meja makan dengan tatapan kosong. Pak Hadi menatapnya lama, lalu berkata dengan suara mantap, "Andaikan kau masih waras, Bagus, kau tinggalkan perempuan itu. Dia hanya akan menghancurkanmu." Bagus menggertakkan giginya.
Ayah tidak pernah tahu bagaimana aku merasa. Rani satu-satunya yang benar-benar mengerti aku. Pak Hadi membanting sendok ke meja, membuat suara keras memenuhi ruangan. Kalau begitu, jangan pernah kembali menangis padaku ketika kau menyesal. Kau bukan lagi anakku. Kalau kau memilih jalan itu, Bu Siti terperanjat, wajahnya penuh air mata. Ia berusaha meraih tangan suaminya. Pak, jangan bicara begitu. Itu anak kita. Namun suara mereka seakan hilang di telinga Bagus. Yang ia dengar hanyalah gema kalimat Rani. Kalau mereka tidak ada, kita bisa bebas. Malam itu, Bagus kembali terbaring di kamarnya. Lampu belajar kecil menyinari wajahnya yang pucat. Di samping ranjang, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Rani masuk. Bagus, sampai kapan kita harus hidup begini? Kalau kau benar-benar mencintaiku, tunjukkan keberanianmu. Bagus menggenggam ponsel erat-erat. Air matanya jatuh lagi. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Kenapa harus seperti ini? Kenapa aku harus memilih antara cinta dan keluargaku? Namun di dalam hati kecilnya, sebuah suara lain mulai muncul. Suara yang bukan miliknya, melainkan bayangan dari Rani. Kalau mereka tidak ada, dan untuk pertama kalinya, Bagus tidak hanya mendengar kalimat itu. Ia mulai membayangkannya. Membayangkan rumah tanpa suara ayahnya, tanpa batuk kecil ibunya. Membayangkan pagi tanpa teguran. Hanya ada dirinya dan Rani. Bayangan itu membuat dadanya sesak, tetapi anehnya juga menghadirkan rasa lega yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu, Bagus tahu dirinya sudah mulai kehilangan kendali. Ia bukan lagi anak yang sama, dan tanpa sadar, langkahnya semakin dekat pada jurang kegelapan. Malam di Malang terasa lebih mencekam dari biasanya. Hujan deras baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Dari jendela kamarnya, Bagus menatap keluar. Lampu jalan berkelip samar, suara katak dari kebun belakang bersahutan, dan angin malam masuk melalui celah jendela, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat, tangannya gemetar, memegang sebuah linggis tua yang baru saja ia ambil dari gudang kecil samping rumah. Besi itu dingin, berat, terasa asing, sekaligus menakutkan di genggamannya. Bagus menatap linggis itu lama sekali, lalu berbisik lirih, dengan suara serak, "Maafkan aku, Ayah. Ibu, aku tidak punya pilihan lain." Kalimat itu keluar begitu saja, meski hatinya masih berperang. Ia tahu, apa yang dipikirkannya adalah dosa besar. Namun suara Rani terus bergaung di telinganya. Kalau mereka tidak ada, kita bisa bebas. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Bagus menutup telinganya dengan kedua tangan, berusaha mengusir bisikan itu. Ia bergumam seperti orang linglung. Tidak, mereka orang tuaku. Mereka yang membesarkanku. Aku tidak bisa. Namun setiap kali ia mengingat wajah Bu Siti yang berlinang air mata, suara lembut ibunya seakan kalah oleh bayangan wajah Rani yang tersenyum samar. Senyum itu bagaikan racun manis yang membius, membuat hatinya rapuh dan kehilangan pegangan. Di ruang tamu, Pak Hadi duduk di kursi tua dengan wajah letih. Koran di tangannya sudah lama terlipat, matanya kosong menatap lantai. Bu Siti terbaring di sofa, tubuhnya lemah, diselimuti kain tebal. Batuk kecil terdengar sesekali, menambah sunyi malam. Mereka tidak tahu, di kamar anaknya, badai besar sedang mengintai. Bagus berdiri, langkahnya pelan menuju pintu kamar. Nafasnya berat, dadanya naik turun. Linggis itu masih di tangannya. Setiap langkah terasa, seperti 1000 jarum menusuk jantungnya. Pikirannya bercampur antara rasa cinta, amarah, dan kebingungan. Saat mencapai ambang pintu, ia berhenti. Air matanya jatuh, menetes ke gagang besi yang dingin. Ia berbisik lagi, kali ini lebih keras. Kenapa aku harus memilih jalan ini? Kenapa mereka tidak bisa menerima cintaku? Suara hatinya masih mencoba bertahan. Ada bagian dalam dirinya yang berteriak, "Hentikan. Bagus, jangan lakukan ini. Mereka orang tuamu, darah dagingmu." Namun bayangan Rani muncul lagi. Dengan suara manis namun menusuk. "Hidup hanya sekali. Kalau kau terus jadi tawanan, kau tidak akan pernah bahagia. Aku hanya punya kamu, kau hanya punya aku." Bagus menutup matanya erat-erat. Ia mulai membayangkan hidup tanpa orang tuanya. Pagi tanpa suara ayahnya yang menegur. Malam tanpa batuk ibunya yang lembut. Hanya ada dirinya dan Rani, bebas, tanpa hambatan. Bayangan itu membuat dadanya sesak, tapi anehnya juga menghadirkan rasa lega. Ia sadar, benih niat gelap itu sudah tumbuh.
benih yang mungkin tidak akan bisa ia cabut lagi. Bagus berbalik, kembali masuk ke kamarnya. Ia meletakkan linggis itu di bawah ranjang, lalu duduk sambil memeluk lututnya. Air matanya terus mengalir. Ia tidak sanggup tidur, pikirannya terus berputar. Di luar kamar, Bu Siti terbatuk lagi. Suara itu biasanya menjadi pengingat kasih sayang, tapi malam itu terdengar seperti palu yang mengingatkan Bagus pada tembok besar yang menghalangi cintanya. Ia menutup telinganya dengan bantal, berusaha menenggelamkan suara itu. Malam semakin larut. Bagus terbaring gelisah, wajahnya basah oleh air mata. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Rani hadir begitu jelas, membisikkan kata-kata yang menusuk. Ia tahu jalan yang dipilihnya berbahaya, bahkan bisa menghancurkan segalanya. Tapi hatinya sudah terlanjur goyah. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bagus benar-benar membayangkan hidup tanpa orang tuanya. Dan sejak detik itu, ia tahu jurang yang menganga di hadapannya semakin dekat. Malam itu, langit malang kelam tanpa bintang. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan di halaman rumah keluarga Pak Hadi. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun jati di kebun belakang berderak menakutkan, seakan alam ikut bersiap menjadi saksi sebuah tragedi. Di dalam kamar, Bagus duduk dengan mata merah, wajah pucat, napasnya tersengal. Linggis tua yang ia sembunyikan sejak sore kini ada di tangannya. Besi itu dingin, berat, dan setiap genggamannya membuat jantung Bagus berdetak lebih cepat. Suara Rani seakan hadir di ruangan itu, berbisik lembut tapi menusuk. Kalau mereka tidak ada, kau bisa bebas. Bagus, kau dan aku bisa hidup tanpa penjara. Air mata Bagus jatuh deras. Ia menggenggam linggis semakin erat. Kenapa harus begini, Rani? Kenapa harus ayah dan ibu? Gumamnya, setengah berteriak, setengah menangis. Dari ruang tamu terdengar suara televisi pelan. Pak Hadi duduk di kursi rotan dengan wajah letih. Sementara Bu Siti terbaring di sofa. Tubuhnya lemah berselimut kain. Sesekali batuk kecil keluar dari bibirnya. Pemandangan sederhana itu seharusnya membuat Bagus tersadar bahwa mereka hanyalah orang tua renta yang ingin melindungi anaknya. Tapi hatinya sudah buta, dikuasai cinta beracun, dan bisikan penuh tipu daya. Langkah kakinya terdengar di lorong. Pak Hadi mendongak, alisnya berkerut melihat anaknya berjalan pelan dengan linggis di tangan. Suaranya tenang, meski jelas ada kekhawatiran. Bagus, apa yang kau lakukan dengan itu? Bagus berhenti. Matanya berair. Wajahnya campuran amarah dan luka. Bu Siti setengah bangun, terperanjat, tubuhnya gemetar. Nak, taruh benda itu. Jangan menakut-nakuti kami, ucapnya dengan suara bergetar. Namun langkah Bagus terus maju. Air matanya mengalir, tetapi pikirannya gelap. Kalian tidak pernah mau mengerti. Kalian selalu menghalangi aku. Selalu, teriaknya parau. Pak Hadi berdiri dengan wajah tegang, berusaha tetap tenang. Kalau kau marah, bicaralah. Jangan bodoh, nak. Taruh benda itu sekarang juga. Namun justru kata-kata itu membuat amarah Bagus semakin menyala. Ia mengayunkan linggis, menghantam meja kayu di samping sofa hingga pecah berkeping. Suara keras itu membuat Bu Siti menjerit. Tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir deras. Aku mencintai Rani, teriak Bagus. Suaranya bergema di seluruh rumah. Tidak ada yang bisa memisahkan kami. Tidak ayah, tidak ibu, tidak siapapun. Pak Hadi maju, berusaha merebut linggis dari tangan anaknya. Namun tenaga Bagus yang diliputi emosi terlalu kuat. Dalam sekejap, linggis itu terayun dan menghantam pelipis Pak Hadi. Suara logam bertemu tulang terdengar memekakkan telinga. Tubuh tua itu roboh ke lantai, darah mulai mengalir membasahi papan kayu. Pak! Bu Siti berteriak histeris, berlari ke arah suaminya yang tergeletak. Tangannya gemetar, memeluk kepala lelaki yang sudah lemah. Ya Allah! Bagus, apa yang kau lakukan? Itu ayahmu. Namun mata Bagus sudah gelap. Air matanya bercucuran. Tapi tangannya tetap menggenggam linggis erat-erat. Ia menarik ibunya, memaksanya menjauh dari tubuh Pak Hadi. Bu Siti meronta, suaranya pecah, memohon. Nak, jangan, tolong jangan. Kami orang tuamu. Kami hanya ingin kau bahagia. Tapi telinga Bagus tuli. Yang ia dengar hanyalah suara Rani, berbisik manis di kepalanya. Kebahagiaanmu ada bersamaku, bukan bersama mereka. Kalau mereka tidak ada, kita bebas.
Bagus menutup telinganya dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya masih menggenggam linggis. Air matanya menetes, bercampur dengan darah yang kini mengotori lantai. Dalam hatinya ia menjerit, "Ayah, Ibu, maafkan aku." Namun di hadapan matanya, bayangan Rani tersenyum samar, seakan memanggilnya untuk melanjutkan tindakan gila itu. Malam itu, di rumah sederhana, yang biasanya dipenuhi doa dan kasih sayang, sebuah tragedi besar mulai tercipta. Bagus, anak tunggal yang dibesarkan dengan penuh cinta, kini berdiri di atas batas tipis antara anak berbakti dan anak durhaka, dan linggis di tangannya, yang semula hanyalah besi tua berdebu, kini telah menjadi saksi awal dari sebuah dosa besar yang akan mengubur bukan hanya kedua orang tuanya, tetapi juga nurani dan masa depannya sendiri. Hujan kembali turun, rintik-rintik membasahi halaman rumah keluarga Pak Hadi. Malam itu udara dingin menusuk tulang, angin bertiup kencang membawa bau tanah basah. Di dalam rumah, suasana yang tadinya penuh kehangatan kini berubah menjadi neraka. Pak Hadi tergeletak di lantai, darah mengalir dari pelipisnya. Nafasnya masih ada, meski lemah. Bu Siti merangkul tubuh suaminya sambil menangis histeris. "Pak, bertahanlah. Ya Allah, Bagus, ini ayahmu. Sadarlah, Nak." Namun Bagus berdiri dengan linggis di tangan, wajahnya basah oleh air mata bercampur keringat. Matanya kosong, seolah tidak lagi melihat orang tuanya sebagai ayah dan ibu, melainkan penghalang yang harus disingkirkan. "Nah, tolong jangan lakukan ini." Suara Bu Siti parau, tubuhnya gemetar hebat. Tapi Bagus justru menyeret ibunya dengan kasar, memisahkannya dari tubuh Pak Hadi. "Kalian tidak pernah mengerti. Kalian selalu menghalangiku," teriaknya. Suaranya pecah di antara isakan. Dengan langkah gontai namun penuh amarah, Bagus mulai menyeret tubuh ayahnya menuju pintu belakang. Linggis di tangan kirinya ia gunakan untuk mencongkel pintu yang terkunci. Hujan yang semula rintik kini semakin deras, membuat tanah kebun becek dan licin. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar, tapi pikirannya sudah dikuasai gelap. Pak Hadi masih sempat berucap lirih di sela sakitnya, "Andika, Bagus, jangan. Kau akan menyesal seumur hidupmu." Kalimat itu seharusnya membuatnya sadar, namun justru membuatnya menutup telinga semakin rapat. "Diam, kalian tidak pernah mendengar aku. Sekarang giliran aku yang tidak mau mendengar." Dengan sisa tenaga, ia menyeret tubuh ayah dan ibunya ke kebun belakang. Hujan menampar wajahnya, tanah becek melekat di kakinya. Tangannya yang gemetar menggali tanah dengan linggis, segenggam demi segenggam tanah terlempar. Lubang perlahan terbentuk, cukup besar untuk menampung dua tubuh renta yang masih bernafas. Tangisan Bu Siti pecah di tengah derasnya hujan. "Nak, ibu sayang padamu. Jangan lakukan ini, ibu hanya ingin kau bahagia. Tolong, Nak." Namun telinga Bagus dipenuhi suara lain. Suara Rani yang terus bergaung di kepalanya. "Kalau mereka tidak ada, kita bebas. Jangan ragu, Bagus, ini jalan satu-satunya." Air mata Bagus jatuh semakin deras, bercampur dengan air hujan. Tapi tangannya tidak berhenti. Ia menyeret tubuh ayahnya lebih dulu ke lubang, lalu tubuh ibunya yang masih meronta lemah. Jeritan mereka memecah malam, namun suara hujan menenggelamkannya. Pak Hadi masih sempat berbisik lirih, "Nak, ayah mencintaimu. Ayah hanya ingin kau selamat." Suara itu membuat dada Bagus bergetar hebat. Untuk sesaat ia ingin berhenti, tapi bayangan wajah Rani yang tersenyum lembut hadir lagi. "Kau harus memilih aku atau mereka. Ingat, hanya aku yang ada untukmu." Dengan tangan gemetar, Bagus mulai melempar segenggam demi segenggam tanah ke atas tubuh ayah dan ibunya. Jeritan Bu Siti semakin lemah, tangannya sempat meraih ke udara, berusaha keluar dari tanah yang menutupinya. "Andika, Nah, Ibu, Sa." Suara itu terputus, tertelan tanah basah yang semakin menimbun. Air mata Bagus mengalir deras, tubuhnya gemetar hebat. Ia memejamkan mata, menutup telinga, berusaha mengabaikan suara rintihan yang masih terdengar samar dari dalam tanah. Setiap genggam tanah yang jatuh terasa seperti menghantam hatinya sendiri, tapi tangannya tak berhenti. Akhirnya, lubang itu tertutup rapat. Hanya gundukan tanah basah yang tersisa, bercampur dengan bau darah dan hujan malam. Bagus berdiri di tepi kuburan itu dengan tubuh basah kuyup. Linggis masih di tangannya, berlumur tanah. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia berbisik lirih, hampir tak terdengar, "Maafkan aku, Ayah, Ibu. Aku melakukannya demi cinta."
Namun dalam hatinya, ia tahu malam itu bukan hanya kuburan bagi orang tuanya, melainkan kuburan bagi nurani dan masa depannya sendiri. Sore itu, udara di kota Malang terasa semakin dingin. Kantor polisi dipenuhi wartawan yang ingin tahu perkembangan kasus. Foto-foto hasil olah TKP terpampang di meja penyidik. Jasad Pak Darmo dan Bu Sulastri, kain kotor bercampur darah, dan telapak tangan almarhumah yang masih jelas memperlihatkan goresan huruf MA. Semua itu menjadi bukti yang tidak bisa diabaikan. Di ruang penyidikan, Ibda Arman duduk dengan wajah tegas. Kita tidak boleh berhenti di sini. Ada sesuatu yang lebih besar. Aku yakin Laras bukan sekadar orang ketiga. Dia punya masa lalu yang harus kita bongkar. Ucapnya mantap. Beberapa anggota tim segera bergerak. Arsip-arsip lama, data pernikahan, hingga laporan medis ditelusuri kembali. Malam itu, suasana kantor seakan berpacu dengan waktu. Aroma kopi hitam bercampur kertas lembab memenuhi ruangan. Ketika jam dinding menunjuk pukul 10 malam, salah seorang anggota datang dengan map coklat tebal. Pak, kami menemukan sesuatu. Map itu dibuka. Di dalamnya ada catatan tentang pernikahan Laras dengan seorang pengusaha bernama Anton Wicaksono. Pernikahan yang hanya bertahan 2 tahun. Anton ditemukan meninggal di rumahnya dengan luka sayatan di pergelangan tangan. Saat itu dinyatakan bunuh diri, namun catatan forensik lama menunjukkan kejanggalan. Goresan terlalu rapi, terlalu bersih untuk sebuah bunuh diri. Arman mengetukkan jarinya ke meja. Dan siapa yang paling diuntungkan? Anggotanya menjawab cepat, Laras Pak. Ia mewarisi rumah besar dan sejumlah harta. Ruangan hening seketika. Semua menyadari bahwa pola ini tidak bisa diabaikan. Seorang perempuan yang anggun, lembut dalam tutur kata, ternyata menyimpan catatan kelam di belakangnya. Sementara itu, di sel tahanan, Budi duduk meringkuk. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia terus bergumam lirih. Ayah, ibu, maafkan aku. Aku buta karena cinta. Hatinya remuk. Ingatan tentang ibunya yang berusaha menulis huruf terakhir itu menusuk nuraninya. Ia mulai sadar, Laras bukanlah cahaya, melainkan kegelapan yang menjeratnya. Ketika Arman masuk ke sel membawa map tersebut, suasana semakin berat. Arman menaruh map di hadapan Budi, lalu berkata dengan nada tegas namun penuh iba. Budi, dengar baik-baik. Laras pernah menikah. Suaminya mati dengan cara mencurigakan. Kau tahu soal ini? Budi mendongak, matanya terbelalak. Tidak. Dia bilang suaminya meninggal karena sakit. Dia tidak pernah cerita detail. Arman menghela napas panjang. Dia menipumu, sama seperti dia menipu banyak orang. Dan aku yakin kali ini kau hanya pion dalam permainannya. Tangis Budi pecah. Ia memegangi kepalanya, tubuhnya bergetar. Aku bodoh, aku bunuh orang tuaku demi wanita yang memperalatku. Kata-kata itu membuat Arman terdiam sejenak. Ia tahu Budi sudah hancur sepenuhnya, tapi kejujuran dari anak muda ini sangat penting untuk menyingkap kebenaran. Di sisi lain, Laras duduk di ruang tunggu dengan wajah tetap tenang. Sesekali ia berpura-pura rapuh di depan wartawan, bahkan menitikkan air mata. Namun begitu kembali ke ruang sepi, tatapannya berubah dingin, penuh perhitungan. Ia tahu polisi mulai membuka tabir masa lalunya. Dalam hati ia berbisik, aku tidak bisa tinggal diam. Mereka tidak boleh tahu semua. Malam itu, ia mencoba menyelinap ke gudang arsip untuk mencari berkas tentang dirinya. Namun langkahnya cepat terhenti. Suara tegas Arman menggema di belakangnya. Berhenti, Laras. Lampu senter menyorot wajahnya. Senyum samar muncul di bibir perempuan itu, seolah tak gentar meski ketahuan. Keesokan harinya, Laras dibawa ke ruang interogasi. Foto-foto Anton Wicaksono, Pak Darmo, dan Bu Sulastri dipajang berdampingan di dinding. Benang merah mulai tampak jelas. Arman menatapnya tajam. Tidak ada lagi alasan Laras. Semua bukti mengarah padamu. Suamimu dulu, dan sekarang orang tua Budi. Kau pikir, berapa lama lagi topengmu bisa bertahan? Namun Laras hanya tersenyum tipis, matanya berkilat penuh keangkuhan. Polisi boleh punya bukti, tapi ingat, bukan aku yang mengayunkan linggis. Itu anakmu sendiri. Aku hanya perempuan yang tak pernah dicintai dengan benar. Jawaban itu membuat Budi yang dibawa masuk ke ruang interogasi jatuh terduduk. Air matanya deras, hatinya hancur. Ia sadar sepenuhnya, Laras bukan cinta sejati, melainkan jerat yang membunuh segalanya. Hari itu, tabir masa lalu Laras mulai terbuka.
dan jalan menuju pengadilan semakin jelas. Namun perlawanan dari perempuan ini belum berhenti. Ia masih punya cara, dan ia tidak akan menyerah begitu saja. Ruang interogasi di kantor polisi Malang sore itu dipenuhi ketegangan. Lampu neon di langit-langit berpendar dingin, menyinari meja kayu sederhana yang menjadi pembatas antara penyidik dan dua sosok penting dalam kasus ini, Laras dan Budi. Di dinding, foto-foto bukti terpajang. Wajah Pak Darmo dan Bu Sulastri yang kaku dalam tanah, foto telapak tangan Bu Sulastri yang bergores huruf MA, dan selembar potret almarhum Anton Wicaksono, suami pertama Laras, yang juga meninggal dengan cara mencurigakan. Semua itu dipasang untuk menekan psikologis, agar tidak ada lagi alasan untuk berkelit. Ibda Arman duduk berhadapan langsung dengan Laras. Tatapannya tajam, suaranya dingin. "Laras, cukup sudah. Suamimu dulu mati dengan luka yang mencurigakan. Sekarang orang tua Budi dikubur hidup-hidup. Dan sebelum meninggal, Bu Sulastri menulis namamu di tanah. Apalagi yang kau mau katakan?" Namun Laras tidak kehilangan kendali. Ia menyilangkan kaki, menatap Arman dengan senyum tipis. "Pak Polisi, apakah adil menyalahkan saya hanya karena kebetulan? Suami saya bunuh diri, orang tua Budi mati di tangan anaknya sendiri. Apakah itu salah saya?" Warga yang ikut menyaksikan lewat kaca satu arah di ruangan sebelah bergumam. Sebagian geleng-geleng kepala. Bagi mereka, kata-kata Laras terdengar manis, tapi licik. Arman mencondongkan tubuh, suaranya lebih tegas. "Cukup main kata-kata. Hasil forensik menunjukkan ada DNA milikmu di bawah kuku Bu Sulastri. Itu artinya kau ada di sana saat dia masih hidup." Untuk pertama kalinya wajah Laras tampak sedikit kaku, namun cepat ia pulihkan ekspresinya. Senyumnya kembali muncul, kali ini lebih sinis. "Bagus sekali. Jadi kalian tahu saya ada di sana. Tapi tetap saja, bukan saya yang menggali tanah dan menimbun tubuh mereka. Itu Budi. Kalian semua tahu itu." Semua mata beralih pada Budi yang duduk di kursi sebelah. Ia tampak gemetar, wajahnya penuh air mata. Rantai di tangannya berderak pelan. Laras meliriknya dengan tatapan menusuk, seolah mengingatkan jangan buka mulut atau kau binasa. Namun kali ini Budi sudah tidak sanggup diam. Suaranya pecah, bergetar, tapi penuh rasa sakit. "Ya, aku memang mengubur mereka, tapi aku melakukannya karena dia." Jari Budi gemetar menunjuk Laras. "Karena dia yang terus membisikiku. Dia yang bilang kalau orang tuaku tidak ada, maka kami bisa bebas. Dia yang meracuni pikiranku." "Pak Polisi." Suasana ruangan mendadak mencekam. Arman menatap Budi lekat-lekat. "Kau yakin mau mengatakan ini di depan Laras?" Budi mengangguk, air matanya jatuh deras. "Aku bodoh, aku buta, tapi sekarang aku sadar. Ayah, ibu mati sia-sia karena aku terlalu percaya pada wanita ini. Demi cinta buta, aku jadi pembunuh darah dagingku sendiri." Laras tertawa kecil, tawa dingin yang membuat bulu kuduk meremang. "Oh, jadi sekarang kau mau menimpakan semua salahmu kepadaku. Bukankah kau sendiri yang memegang linggis? Kau sendiri yang menutup telinga dari tangisan mereka?" Budi berdiri mendadak, kursinya tergeser keras. "Diam, jangan lagi kau balikkan semuanya. Aku memang berdosa, tapi dosaku karena mempercayaimu. Kau bukan cinta, kau racun, kau bukan cahaya, kau kegelapan yang menjeratku." Wajah Laras berubah dingin, matanya menyala penuh amarah. Namun Arman cepat mengetuk meja keras, menghentikan adu mulut itu. "Cukup, fakta sudah jelas. Laras, kau bisa pura-pura rapuh, tapi bukti, saksi, dan pengakuan Budi semua mengarah padamu." Ruangan hening beberapa saat. Nafas berat terdengar dari Budi, tangisnya masih pecah. Laras hanya duduk kembali, bersandar dengan senyum samar. Ia tahu jaringannya semakin sempit, tapi tetap tak mau menyerah. Bibirnya berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Kalau aku jatuh, kau juga ikut jatuh, Budi." Arman menatap mereka berdua dengan wajah tegas. Ia tahu ini baru awal dari pertempuran panjang di pengadilan. Tapi setidaknya, untuk pertama kali, Budi mulai bersuara melawan dan kebenaran perlahan menyingkap. Hari itu, interogasi di kantor polisi Malang menjadi titik balik. Cinta buta yang dulu menutup mata Budi kini runtuh, berganti penyesalan dan tekad untuk menebus dosa. Sementara Laras, sang manipulator, tetap bermain dengan senyum dinginnya. Pertarungan hukum dan nurani pun baru saja dimulai. Malam itu,
Langit Malang kembali diguyur hujan deras. Rintik air menimpa genting kantor polisi, seolah langit ikut menangis atas tragedi yang mengguncang satu keluarga. Di lorong panjang yang remang, dua polisi mengawal Laras menuju sel khusus. Tangannya terikat borgol, namun matanya tetap menyala penuh perhitungan. Tiba-tiba, dengan kelicikan yang sudah lama dipendam, Laras menghantamkan borgol setengah terbuka ke kepala salah satu polisi. Petugas itu terhuyung jatuh, lorong seketika ricuh. Suara teriakan terdengar, langkah kaki berlarian. Laras berlari cepat menuju pintu keluar, gaun gelapnya berkibar. Wajahnya liar bukan lagi perempuan anggun, melainkan sosok yang ditelanjangi kebusukan hatinya. Di ruang interogasi, Budi mendengar keributan itu. Nalurinya mendorong ia berdiri. Meski tangan masih terikat rantai, ia berlari ke lorong. Dan dari kejauhan, melihat Laras yang berusaha mendobrak pintu keluar. Suaranya pecah, penuh luka. Namun kali ini mantap. "Laras, berhenti. Semua sudah berakhir." Laras menoleh sekilas, matanya penuh kebencian. "Kau seharusnya mati bersama mereka, Budi. Tapi kau terlalu penakut." Dengan sisa tenaga, Budi menubruk tubuh Laras. Mereka berdua terjatuh keras di lantai licin. Polisi segera berlari, mengunci borgol Laras lebih erat. Perempuan itu meronta, wajahnya merah padam, tapi tatapannya masih penuh api. "Kalian akan menyesal. Semua ini salah Budi, bukan aku," teriaknya. Namun kali ini, Budi berdiri tegak. Meski tubuhnya lemah, wajahnya penuh air mata. Ia berkata lantang, "Tidak, Laras. Selama ini aku memang bodoh. Aku anak durhaka yang menutup telinga dari tangisan ayah dan ibu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu bebas lagi. Kau sudah menghancurkan hidupku. Dan aku tidak akan biarkan kau menghancurkan orang lain." Kata-kata itu membuat semua petugas terdiam sesaat. Untuk pertama kali, Budi benar-benar menolak jeratan Laras. Beberapa minggu kemudian, persidangan digelar. Ruang sidang penuh sesak oleh wartawan, warga kampung, dan keluarga korban. Di kursi terdakwa, Laras duduk dengan wajah tetap tenang, bahkan sesekali tersenyum. Di sebelahnya, Budi duduk tertunduk, wajahnya pucat. Namun kali ini, tidak lagi ada tatapan rindu pada Laras, yang tersisa hanyalah penyesalan mendalam. Hakim membacakan fakta-fakta yang sudah terungkap. Laras terbukti ada di lokasi ketika korban masih hidup, dengan DNA ditemukan di bawah kuku Bu Sulastri. Motif harta dan manipulasi terbukti dari kasus lama suaminya, Anton. Kesaksian Budi yang mengaku termakan bujuk rayu dan tekanan psikis. Ketika giliran Budi bersaksi, suaranya gemetar namun jujur. "Saya tidak akan pernah bisa menebus dosa saya. Saya membunuh ayah dan ibu saya sendiri. Tapi saya bersumpah, Laraslah yang meracuni pikiran saya. Dia yang membuat saya percaya bahwa cinta buta lebih penting dari darah daging. Andai waktu bisa diputar, saya akan memilih mendengar nasihat mereka, bukan bisikan beracunnya." Suara isak terdengar dari bangku pengunjung. Banyak yang menangis mendengar pengakuan Budi. Hakim akhirnya mengetukkan palu. Putusan tegas dijatuhkan. Laras divonis hukuman seumur hidup atas kasus pembunuhan berencana dan manipulasi. Sementara Budi, meski dihukum penjara, dipertimbangkan sebagai korban tekanan psikis yang berat. Wajah Laras tetap datar, hanya senyum samar muncul di bibirnya. "Kalian pikir ini akhir, permainan belum selesai," katanya pelan. Namun bagi banyak orang, topengnya sudah runtuh. Di dalam selnya yang dingin, Budi menulis surat panjang untuk kedua orang tuanya. Air matanya jatuh di setiap kata. Ia menuliskan penyesalan, doa, dan janji. "Aku salah memilih cinta. Aku buta hingga mengorbankan darah dagingku sendiri. Semoga Allah mengampuniku, dan semoga arwah ayah ibu tenang di sisinya." Surat itu ia lipat dengan hati-hati, seolah sedang memeluk kembali kasih sayang yang pernah ia abaikan. Dan begitulah, kisah ini berakhir dengan luka mendalam. Seorang anak kehilangan segalanya karena cinta buta. Seorang wanita memperlihatkan betapa berbahayanya manipulasi ketika dibungkus dengan kelembutan palsu. Dan sepasang orang tua yang seharusnya menikmati masa tua dengan damai, justru menemui ajal di tangan darah daging mereka sendiri. Bagi kita semua, ada pelajaran besar. Jangan pernah menukar kasih tulus keluarga dengan janji manis yang meragukan. Jangan biarkan cinta membutakan hingga kita mengorbankan darah daging. Hidup adalah pilihan, tapi pilihan yang salah bisa menghancurkan segalanya.